Mira adalah gadis miskin yang tinggal sendirian di kontrakan kecil yang hampir roboh di ujung gang sempit. Setiap pagi dia bekerja di warung makan, mencuci piring sampai tangannya kasar, lalu pulang malam dengan tubuh lelah karena tak punya uang untuk naik transportasi. Malam itu, saat melewati gang seperti biasa, dia mendengar suara pukulan keras. Buk, buk. Saat menoleh, dia melihat seorang pria culun berkacamata dengan baju lusuh sedang dipukuli 3 preman. Pria itu hanya melindungi kepalanya tanpa melawan. "Hei, berhenti!" teriak Mira. Tanpa pikir panjang dia melempar ember bekas ke arah mereka. Preman itu kaget. "Sial, ada orang!" Mereka kabur. Mira langsung menghampiri pria itu. Bibirnya berdarah, kacamatanya retak. "Kamu nggak apa-apa?" Pria itu mengangguk lemah. "Kenapa kamu nggak lawan?" Pria itu menatap bawah. "Aku memang lemah." Mira mendecak kesal tapi tetap membantunya berdiri. Karena hujan mulai turun, Mira membawanya ke rumah kecilnya. Dengan kotak P3K murah, dia membersihkan luka pria itu. "Namaku Mira. Jangan salah paham, aku nolong cuma karena nggak tega." Pria itu tersenyum kecil. "Ren, kamu tinggal di mana?" "Dekat sini." "Keluarga?" Ren diam sesaat. "Nggak ada." Jawaban itu membuat Mira tak bertanya lagi. Saat Ren pergi, Mira mengira itu akhir semuanya. Tapi keesokan malam, saat pulang kerja, dia membeku. Di gang yang sama, pria yang sama dipukuli lagi. "Ya ampun, kamu lagi?" Mira pikir kejadian malam itu cuma kebetulan buruk. Setelah Ren pergi, hidup kembali normal. Dia tetap bekerja, pulang malam, menghitung recehan untuk makan besok. 2 minggu berlalu, dan Mira hampir melupakan pria aneh itu. Sampai suatu malam, saat melewati gang yang sama, dia mendengar suara ribut. "Buk, buk." Mira menoleh dan membeku. "Ren." Pria itu lagi. Dipukuli orang yang sama. "Ya ampun, kamu lagi?" Mira langsung berlari sambil berteriak. Preman-preman itu kesal lalu kabur. Ren terjatuh ke tanah. Mira menatapnya tak percaya. "Serius? Setelah 2 minggu, kejadian lagi?" Ren hanya tertawa kecil pahit. "Sepertinya aku memang sial. Kenapa sih kamu nggak lawan?" "Aku nggak bisa." Mira mendecak kesal tapi tetap membantunya berdiri. Lagi-lagi dia membawa Ren ke rumahnya. Saat mengobati lukanya, Mira mengomel tanpa henti. "Lapor polisi, Kek. Pindah tempat tinggal, Kek. Apa, Kek?" Ren diam, lalu bertanya pelan, "Kenapa kamu selalu nolong aku?" Mira berhenti sejenak. "Karena kalau aku pura-pura nggak lihat, nanti kepikiran." Ren menatapnya cukup lama, seolah mengingat sesuatu. 2 minggu lagi berlalu. Mira benar-benar mengira semuanya selesai. Tapi malam itu, saat pulang dengan tubuh lelah, dia mendengar suara familiar dari gang. "Buk." Mira langsung panik. Jangan bilang dia berlari. Dan benar, Ren sedang dipukuli lagi. "Ini orang-orang ngincer kamu apa sih?" Mira mengambil sapu dan menyerang membabi buta. Tapi kali ini salah satu preman mencabut pisau. "Cewek miskin, jangan ikut campur." Mira langsung membeku. Mira mundur pelan saat melihat ujung pisau itu mengarah ke wajahnya. Jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar,
Tapi dia tetap berdiri di depan Ren. "Pergi," bisik Ren pelan. "Diam. Aku nggak bakal ninggalin orang yang lagi ditusuk," bentak Mira meski suaranya bergetar. Preman itu tertawa. "Pahlawan banget, ya?" Salah satu dari mereka mendorong Mira hingga hampir jatuh. Saat itulah sesuatu berubah. Ren yang tadi tampak lemah perlahan berdiri. Bahunya tegak. Tatapannya yang biasanya kosong kini dingin menusuk. Mira menoleh bingung. "Ren?" Preman pemegang pisau menyeringai. "Mau sok jago sekarang?" Baru satu langkah maju, brak. Dalam hitungan detik, pergelangan tangan preman itu dipelintir sampai pisaunya jatuh. Preman kedua mencoba menyerang, tapi Ren menghindar dengan gerakan cepat lalu menjatuhkannya ke tanah. Yang ketiga kabur 2 langkah sebelum Ren menarik kerahnya dan membantingnya ke tembok. Semua terjadi terlalu cepat. Mira membeku total. Apa? Ren merapikan kacamatanya, lalu melepasnya. Tatapannya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi pria culun yang ketakutan. Tiba-tiba lampu mobil menyorot ujung gang. 1, 2, 3 mobil hitam berhenti. Beberapa pria berseragam turun cepat. Salah satu dari mereka menunduk hormat. Target sudah diamankan, Direktur. Mira menatap Ren dengan mulut terbuka. "Direktur?" Ren menghela napas kecil, lalu menatap Mira. "Maaf." "Apa?" "Namaku bukan cuma Ren." Mira mundur selangkah. "Kamu siapa sebenarnya?" Salah satu pria menjawab, beliau CEO perusahaan keamanan sekaligus investigator khusus. Dunia Mira seperti berhenti. Mira menatap Ren seolah baru melihat orang asing. "Nggak lucu." "Aku serius," kata Ren tenang. Mira tertawa kecil karena shock. "Jadi selama ini apa? Kamu pura-pura dipukuli." "Sebagian dari penyamaran." "Sebagian." Mira makin emosi. "Aku ngabisin obat P3K ku buat kamu. Aku sampai nggak bisa tidur mikirin kamu." Para pria berseragam saling melirik canggung. Ren mendekat 1 langkah. "Aku memang sedang menyelidiki kelompok pemerasan di area ini. Mereka sengaja kupancing. Dengan bikin aku panik. Aku nggak memperkirakan kamu akan terus ikut campur." Mira menatapnya tajam. "Kalau aku nggak nolong?" Ren diam sejenak. "Tetap ada tim pengawas." Mira makin kesal. "Jadi aku cuma bagian dari eksperimen?" "Bukan." Suara Ren melembut. "Kamu variabel yang gak terduga. Jangan ngomong aneh." Mira berbalik hendak pergi, tapi salah satu pria berseragam mendekat. "Maaf, Nona. Sebenarnya Direktur sudah tahu identitas Anda." Mira membeku. "Apa?" Pria itu menyerahkan tablet berisi data. Foto rumah Mira. Tempat kerja Mira. Jadwal pulang Mira. "Apa ini?" Ren langsung mengambil tablet itu. "Cukup." Tapi Mira sudah gemetar marah. "Kamu nyelidikin aku juga?" Ren menatapnya serius. "Karena sejak pertama kamu muncul, aku harus memastikan kamu bukan bagian dari mereka." Mira merasa dikhianati. Semua kebaikan yang dia lakukan terasa bodoh. "Jangan pernah temui aku lagi." Dia pergi tanpa menoleh, meninggalkan Ren diam di gang gelap. Selama beberapa hari, Mira menghindari gang itu. Ia pulang lewat jalan memutar, meski lebih jauh. Tapi anehnya, pikirannya justru dipenuhi Ren.
Marah? Iya. Kesal? Banget. Tapi ada perasaan lain yang tak bisa ia jelaskan. Suatu siang, pemilik warung panik. Mira, kita tamat. Ada investor besar mau ambil tempat ini. Kita bakal digusur. Mira membeku. Kalau warung tutup, ia kehilangan pekerjaan. Malamnya, saat pulang dengan kepala penuh pikiran, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Ren turun. Kali ini rapi dengan setelan mahal. Sangat berbeda dari pria culun yang dulu ia tolong. Aku cuma mau bicara. Nggak ada yang perlu dibahas. Warung tempatmu kerja sedang diincar kelompok yang sama. Mira terdiam. Apa? Mereka memeras usaha kecil lalu mengambil asetnya. Dan kamu baru bilang sekarang? Aku butuh bukti lengkap. Mira ingin pergi. Tapi pemilik warung benar-benar dalam bahaya. Apa maumu? Bantu aku. Mereka memasang jebakan untuk menangkap dalang pemerasan. Mira ikut sebagai umpan karena sindikat mengenalnya. Awalnya semua berjalan lancar sampai salah satu anggota sadar. Itu cewek yang ikut campur. Seketika Mira diseret kasar. Semua jadi kacau. Lepaskan dia, suara Ren berubah dingin. Pria itu malah tertawa sambil menodongkan pistol ke kepala Mira. Kalau mau dia hidup, buang senjatamu. Ren menatap Mira tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, Mira sadar. Pria yang dulu tampak lemah itu sama sekali bukan orang biasa. Sekarang siapa yang lemah? Ejek pelaku sambil menodongkan pistol ke kepala Mira. Mira gemetar, tapi tetap menatap Ren. Jangan pedulikan aku. Ren maju perlahan, wajahnya dingin tapi matanya penuh panik. Kalau targetmu aku, lepaskan dia. Buang senjatamu. Ren menuruti. Tim investigator tegang. Tapi saat pelaku lengah sepersekian detik, dor. Tim Ren langsung melumpuhkan pelaku. Mira jatuh lemas. Ren berlari memeluknya erat. Kamu nggak apa-apa. Mira masih gemetar. Aku benci kamu, katanya pelan, lalu menangis di dada Ren. Untuk pertama kalinya, Ren terlihat benar-benar kehilangan ketenangannya. Maaf, kali ini sungguhan. Beberapa bulan berlalu. Sindikat pemerasan berhasil dibongkar total. Mira tak lagi bekerja di warung kecil. Ren diam-diam membantu pemilik warung mengembangkannya, lalu menunjuk Mira sebagai manajer karena kerja kerasnya, bukan karena kasihan. Mira awalnya menolak bantuan Ren, tapi pria itu terus datang, terus meminta maaf, terus menunjukkan kalau kali ini dia jujur. Perlahan hati Mira luluh. Setahun kemudian, di tempat pertama mereka bertemu, gang yang kini sudah direnovasi dan terang, Ren berlutut sambil mengeluarkan cincin. Dulu kamu menolong pria yang kamu kira lemah. Padahal justru aku yang kalah sejak pertama melihatmu. Mira menangis sambil tertawa. Gombal banget. Jadi? Iya. Beberapa tahun kemudian, Mira hidup bahagia bersama Ren di rumah hangat yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Bukan sebagai gadis miskin yang sendirian, tapi sebagai wanita yang dicintai sepenuh hati. Di sofa, anak kecil mereka memeluk kaki Ren sambil berkata, "Papa." Mira tersenyum melihat itu. Kadang hidup memang aneh. Menolong orang asing di gang gelap, ternyata membawanya pada keluarga paling bahagia.